What was the response of the international community? Nothing. Keeping the ears and eyes always closed. Kenapa konflik Israel-Palestina bisa jadi konflik paling panjang dan rumit di dunia modern? Bahkan setelah puluhan tahun, jutaan orang masih hidup dalam bayang-bayang perang, pengungsian, dan dinding pemisah. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas akar konfliknya, mulai dari era Ottoman, masa mandat Inggris, perang-perang besar, sampai akhirnya menuju kesepakatan yang dianggap bersejarah, yaitu Kesepakatan Oslo tahun 1993. Sebelum semua ini dimulai, wilayah Palestina sebenarnya ada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman selama ratusan tahun. Di sana hidup berbagai komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi yang jumlahnya masih minoritas. Tapi setelah Perang Dunia I, segalanya berubah. Kekaisaran Ottoman runtuh, wilayah Palestina jatuh ke mandat Liga Bangsa-Bangsa. Nah, di masa inilah Inggris bikin keputusan kontroversi, Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menjanjikan tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Dari sinilah arus migrasi Yahudi ke Palestina makin deras. Weh, enak banget ya. Langsung dia asal klaim aja tanah orang dikasih ke orang lain. Emang bukan main Inggris. Terutama karena orang-orang Yahudi, mereka ini mengalami diskriminasi dan kekerasan di Eropa. Fast forward ke tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua, satu untuk Yahudi dan satu untuk Palestina. Yahudi setuju, tapi Arab menolak. Lah iyalah, masa mau setuju tanahnya dibagi sepihak sama orang lain dikasih ke orang gitu? Enak banget. Arab menolak karena merasa tanah mereka diambil paksa. Tahun 1948, Inggris cabut dari Palestina. Dan pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Besoknya negara-negara Arab langsung menyerang Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon. Tapi hasilnya Israel justru menang. Weh, ngeri ya, kecil-kecil cabai rawit Israel nih. Bahkan Israel memperluas wilayahnya melebihi rencana awal PBB. Bagi orang Yahudi ini kemenangan besar, awal berdirinya negara yang mereka impikan. Tapi bagi rakyat Palestina ini bencana. Karena lebih dari 700.000 orang terusir dari rumahnya, jadi pengungsi di kem-kem di negara tetangga. Sejak saat itu, masalah pengungsi Palestina jadi isu besar yang nggak selesai sampai sekarang. Oh, kasihan ya. Jadi terusir di tanah sendiri, gimana rasanya? Setelah Perang 1948, konflik terus berlanjut. Tahun 1956 terjadi krisis Suez ketika Mesir menormalisasi terusan Suez dan Inggris, Prancis, serta Israel menyerang Mesir. Oh, gila, negara-negara besar loh. Terus gimana dong keadaannya Mesir? Mesir kalah di lapangan, tapi menang diplomasi karena ditekan Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga Israel pun mundur dari Sinai. Lalu tahun 1967 meletus Perang 6 hari, salah satu titik balik terbesar. Israel melawan Mesir, Yordania, dan Suriah hanya dalam 6 hari. Wah, gimana dong? Ini banyak negara menyerang Israel, hasilnya gimana? Pasti Israel kalah. Namun hasilnya Israel masih menguasai Gaza, tepi barat Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, bahkan semenanjung Sinai. Sejak perang ini jutaan orang Palestina hidup di bawah pendudukan militer Israel. Belum selesai sampai di situ, tahun 1973 meletus Perang Yom Kippur. Mesir dan Suriah menyerang mendekat saat Hari Raya Yahudi.
Awalnya Israel kaget, tapi kemudian berhasil mengembalikan keadaan. Mesir lalu berdamai dengan Israel lewat perjanjian Camp David tahun 1978. Weh, bener-bener gila Israel. Sehebat apa ya militer mereka ya? Kok bisanya bisa tahan dari gempuran negara-negara Arab? Mesir berdamai dengan Israel lewat perjanjian Camp David tahun 1978 dan Sinai dikembalikan. Tapi perang besar ini nunjukin satu hal, setiap kali perang pecah, wilayah Palestina makin terjepit dan rakyat Palestina makin kehilangan tanah. Weh, kok ngeri ya? Jadi setiap pecah perang pasti wilayah Palestina berkurang terus, otomatis tanah orang-orang Palestina pasti dikuasai sama Israel dong. Kok ngeri ya? Di tengah kekalahan demi kekalahan, orang Palestina sadar mereka nggak bisa terus mengandalkan negara-negara Arab. Tahun 1964 lahirlah PLO yang kemudian dipimpin oleh Yasser Arafat. PLO berjuang lewat diplomasi dan kadang juga aksi militer dengan tujuan membentuk negara Palestina merdeka. Lalu tahun 1987 frustasi rakyat Palestina memuncak. Mereka melakukan perlawanan massal yang disebut Intifada pertama. Intifada ini bukan cuma perang bersenjata, tapi juga aksi-aksi perlawanan, mulai dari boikot, demonstrasi, sampai lempar batu melawan tentara Israel. Aduh, apakah bisa menang gitu? Senjata dilawan pakai batu. Intifada ini mengubah wajah perjuangan Palestina karena dunia mulai melihat konflik ini bukan hanya soal negara-negara Arab melawan Israel, tapi juga soal rakyat Palestina yang menuntut haknya. Tekanan internasional makin besar, apalagi setelah Intifada, pihak Israel dan Palestina akhirnya mulai membuka jalur negosiasi. Negosiasi ini rahasia di Norwegia. Proses ini panjang dan penuh drama, tapi akhirnya membuahkan hasil. Tahun 1993 ditandatangani kesepakatan Oslo, di mana Israel mengakui PLO sebagai wakil resmi rakyat Palestina dan PLO mengakui hak Israel untuk eksis. Kesepakatan ini dianggap titik balik besar untuk pertama kalinya. Akhirnya mereka bisa berdamai dong. Berarti udah nggak ada lagi perebutan-perebutan wilayah. Dan kemungkinan rakyat Palestina bisa bahagia kembali. Tapi apakah Oslo benar-benar membawa perdamaian? Sayangnya nggak sesederhana itu. Karena setelah Oslo muncul aktor baru yang akan mengubah jalannya konflik. Setelah lahirnya kesepakatan Oslo tahun 1993, banyak orang percaya kalau konflik panjang Israel-Palestina akhirnya bakal menemukan jalan damai. Yasser Arafat, pemimpin PLO, berjabat tangan dengan Perdana Menteri Israel di halaman Gedung Putih dan disaksikan langsung oleh Presiden Amerika, yaitu Bill Clinton. Pada 13 September 1993, disepakatinya perjanjian damai Oslo, membawa harapan baru akan solusi permanen bagi konflik Palestina dan Israel. Adegan itu jadi simbol besar, seolah-olah masa depan baru akan dimulai. Akhirnya mereka berdamai dong. Tapi sayangnya realitas di lapangan jauh lebih rumit. Pertama, implementasi Oslo berjalan setengah hati. Israel tetap memperluas pemukiman di tepi barat. Ini kok gini banget Israel ya? Sementara Palestina kecewa karena wilayah dan kekuasaan yang mereka dapat terbatas. Ketidakpuasan makin besar setelah Rabin dibunuh oleh ekstremis Yahudi tahun 1995 yang menentang Oslo. Sejak saat itu semangat perdamaian mulai runtuh. Di sisi lain muncul kekuasaan baru yang akan mengguncang politik Palestina, yaitu Hamas, lahir dari rahim perlawanan. Hamas menolak Oslo dan menolak pengakuan terhadap Israel. Hamas mulai mendapat dukungan rakyat, terutama di Gaza, karena dianggap lebih tegas dalam
melawan pendudukan. Benturan antara PLO yang saat itu membentuk otoritas Palestina dengan Hamas makin sering terjadi. Oh, jadinya perang saudara ini. Kok jadi semakin rumit sih? Konflik lalu memasuki babak baru dengan meletusnya Intifada kedua tahun 2000. Ini terjadi setelah kunjungan provokatif Ariel Sharon ke kompleks Masjidil Al-Aqsa. Ledakan kekerasan pecah di mana-mana, bom bunuh diri di kota-kota Israel, operasi militer besar-besaran di tepi barat, dan ribuan korban jiwa berjatuhan. Sejak itu kepercayaan terhadap perdamaian Oslo hancur total. Terus gimana dong kelanjutannya? Perang lagi dong. Tahun 2006 Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina. Setahun kemudian bentrokan internal pecah. Hamas mengambil alih Gaza, sementara PLO di bawah Fatah berkuasa di tepi barat. Sejak itu Palestina terpecah dua, Gaza di bawah Hamas dan tepi barat di bawah Fatah. Israel lalu memberlakukan blokade ketat terhadap Gaza yang membuat wilayah itu berubah jadi salah satu tempat paling padat dan miskin di dunia. Weh, kok jadi konflik internal begini? Jadi dualisme kepemimpinan dong yang ada di Palestina. Sejak 2008, Gaza jadi pusat perang besar. Berulang kali tahun 2008 sampai 2009, Israel meluncurkan operasi militer besar dengan alasan menghentikan serangan roket Hamas. Emang bener, kayaknya ngada-ngada kayaknya udah. Kan kebiasaan Israel kan begitu, cari masalah. Tahun 2014, perang kembali pecah selama 50 hari, menewaskan ribuan warga sipil. Lalu tahun 2021, bentrokan di Yerusalem meluas menjadi perang udara di Gaza dengan korban ribuan. Setiap kali perang berakhir dengan gencatan senjata, tapi akhir masalah nggak pernah benar-benar selesai. Jadi damai doang, gencatan senjata doang. Sebenarnya ini bukan gencatan senjata, lebih ke istirahat, siapin aba-aba buat perang selanjutnya, kayaknya gitu deh. Puncaknya terjadi pada Oktober 2023 ketika Hamas meluncurkan serangan mendadak terbesar dalam sejarahnya ke wilayah Israel. Ratusan pejuang Hamas menembus pagar perbatasan Gaza, menyerang kota-kota, membunuh ratusan orang, dan menyandra warga Israel. Allahu Akbar! Serangan ini mengguncang Israel yang membalas dengan operasi militer raksasa ke Gaza. Perang ini berlangsung hingga 2024, menghancurkan sebagian besar infrastruktur di Gaza, menewaskan puluhan ribu warga sipil, dan memicu kecaman global. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Dunia menyebutnya sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar abad ini. Kok makin ngeri ya? Terus kapan dong damainya kalau gini terus? Gencatan senjata, perang lagi. Setelah hampir setahun pertumpahan darah, akhirnya lewat tekanan internasional terutama dari Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat tercapai gencatan senjata pada pertengahan 2025. Gencatan senjata lagi kan? Jangan-jangan kayak gencatan senjata yang sebelumnya, cuma istirahat aja, nanti lanjut lagi si Israel. Kayaknya gitu, tapi mudah-mudahan enggak lah. Kesepakatan ini mencakup penghentian serangan, bantuan kemanusiaan besar-besaran, serta pembicaraan awal menuju solusi politik baru. Puncak dari upaya diplomasi ini adalah Deklarasi New York tahun 2025 yang diumumkan di markas besar PBB. The Assembly will now take a decision on draft resolution A/AD/L1/Revision 1 entitled Endorsement of the New York Declaration
on the peaceful settlement of the question of Palestine and the implementation. Dalam deklarasi itu, Israel dan perwakilan Palestina termasuk dari otoritas Palestina dan pihak internasional sepakat untuk memulai kembali peta jalan perdamaian. Meskipun Hamas tidak secara resmi menjadi bagian dari deklarasi, langkah ini dianggap sinyal penting bahwa dunia mulai mencari solusi jangka panjang. Berarti dalam deklarasi itu Hamas nggak diundang dong? Terus apakah Hamas setuju dengan deklarasi ini? Gimana dong kelanjutannya? Jadi yang menjadi pertanyaan kita, apakah deklarasi New York ini benar-benar akan mengakhiri konflik yang sudah berumur lebih dari 75 tahun? Atau hanya akan jadi dokumen politik lain yang terlupakan? Jawabannya masih belum pasti. Yang jelas, sejarah sudah menunjukkan bahwa setiap kali ada secercah harapan, bayangan kekerasan selalu menghantui. Dan masa depan Palestina serta Israel masih penuh tanda tanya besar.